Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yanti Triani dengan NIM C24012111032 dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University. Nah, pada video kali ini aku akan membahas mengenai materi praktikum biologi perikanan, itu tentang diameter telur. Nah, diameter telur itu apa sih? Diameter telur itu merupakan garis tengah atau ukuran panjang dari suatu telur dengan mikrometer yang berskala yang sudah di tera. Diameter telur itu didapatkan dari telur-telur dengan tingkat kematangan gonad atau TKG 3 dan 4. Kenapa TKG 3 dan 4? Hal ini dilakukan karena telur dengan TKG 3 dan 4 itu memiliki ukuran yang mudah terbaca dalam proses perhitungan diameter, karena ukurannya yang relatif besar tentunya. Kenapa tidak menggunakan TKG 1 dan 2? Maka sebaliknya, dari TKG 3 dan 4 itu sendiri, TKG 1 dan 2 memiliki ukuran telur yang agak relatif kecil, sehingga dalam proses penganalisisannya itu agak sulit. Nah, telur yang dihasilkan itu memiliki ukuran yang sangat bervariasi. Hal ini bergantung pada tingkat kematangan gonad dari ukuran tubuh ikan-ikan yang memijah. Di alam itu sendiri, pemijahan atau spawning sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Misalnya itu ada habitat, hujan, oksigen terlarut, daya hantar listrik, cahaya, suhu, kimia, fisika air, dan waktu, dan juga beberapa hal lainnya yang mempengaruhi proses pemijahan itu sendiri. Nah, selain itu, kondisi lingkungan juga mempengaruhi kontrol endokrin yang menghasilkan hormon-hormon yang mendukung pada proses perkembangan gonad dan pemijahan. Faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap jumlah telur yang akan dihasilkan ketika melakukan pemijahan. Semakin meningkat tingkat kematangan gonad, maka garis tengah telur yang ada di dalam akuarium itu semakin besar pula. Masa pemijahan setiap spesies ikan itu berbeda-beda. Ada pemijahan yang berlangsung sangat singkat, atau bisa kita sebut dengan total leptolepisomer, tetapi banyak pula ataupun ada pula pemijahan dalam waktu yang sangat panjang, atau biasa kita sebut dengan partial leptolepisomer. Di samping itu ada pula nih waktu pemijahan ikan yang berlangsungnya itu selama beberapa hari saja. Jadi waktu pemijahan ataupun lama tidaknya waktu pemijahan itu juga sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dari proses ikan tersebut memijah. Oke, pada praktikum biologi perikanan itu mengenai diameter telur, ada beberapa alat dan juga bahan yang digunakan pada saat melakukan analisisnya. Untuk alat dan bahannya itu sendiri, pertama ada mikroskop. Mikroskop ini perlu dan penting digunakan pada saat praktikum karena hal ini mendukung dalam proses mengukur diameter telur itu sendiri. Karena jika tidak ada mikroskop, maka pengukuran diameter telur sulit untuk dilakukan dan maka tidak bisa dilakukan. Yang kedua itu ada kain lap atau tisu, di mana media ini berperan dalam proses pembersihan biota uji ataupun juga membersihkan meja praktikum. Selanjutnya ada kamera digital. Ini sangat perlu juga dibawa dalam proses penganalisisan karena kamera digital ini berperan sebagai proses dokumentasi. Ketika misalnya kita melakukan penganalisisan diameter telur, maka hasil-hasil dari yang sudah kita lakukan analisisnya itu didokumentasikan, dan itu nantinya akan berpengaruh pada arsip ataupun lampiran-lampiran yang diperlukan untuk kedepannya. Terus selanjutnya juga ada cawan Petri. Nah, cawan Petri ini digunakan sebagai wadah dari organ yang diamati. Nah, organ yang diamatinya itu apa? Nah, pada praktikum kali ini organ yang diamatinya itu yaitu tadi telur ikan itu sendiri yang akan diamati. Selanjutnya juga ada kertas label dan spidol. Disarankan spidolnya itu untuk spidol permanen ya, supaya untuk menamai ataupun memberikan tanda pada kertas label yang ditempel pada botol sampel itu tidak tergores ataupun tidak berantakan seperti itu. Nah, selanjutnya ada alat bedah. Alat bedah ini menjadi salah satu hal penting juga dalam proses analisis diameter telur, karena jika tidak ada alat bedah maka akan sulit untuk melakukan analisisnya, karena beberapa alat yang diperlukan di alat bedah ini mendukung dalam proses penganalisisan diameter telur. Terus selanjutnya juga ada aquades, di mana aquades ini berperan sebagai pengencer telur itu sendiri. Dari telur yang dimasukkan ke dalam cawan Petri, lalu telur itu dihancurkan dan diberikan cairan aquades itu sendiri. Dan setelah misalnya sudah serasa telurnya itu berpisah dengan beberapa spesimen yang ada di dalamnya, lalu misalnya si telur itu diletakkan di atas meja preparat, lalu ditutup dengan paper glass. Selanjutnya juga tadi yang sudah saya sebutkan, itu ada kaca preparat. Kaca preparat ini berguna untuk apa? Untuk meletakkan telur yang akan diamati. Tidak lupa juga kaca preparat dilengkapi dengan cover glass-nya itu sendiri. Nah, bahan utamanya yaitu telur itu sendiri, karena dalam praktikum kali ini yaitu mengenai diameter telur, yakni mengukur diameter telur, maka bahan utamanya ataupun sampel utamanya yang digunakan adalah telur itu sendiri. Nah, telur yang digunakan pada analisis ini adalah yang sebelumnya sudah dilakukan analisis gravimetri. Jadi beberapa yang kita dapatkan dalam proses analisisnya itu ada gravimetri posterior, middle, dan anterior. Jadi itu dalam satu kelompok dibagi dengan beberapa ketiga bagian tersebut, dan kebetulan saya mendapatkan bagian yang middle. Oke, nah dari alat dan bahan yang sudah disiapkan, dan juga kita melanjut pada prosedur dari analisis diameter telur itu sendiri. Nah, prosedurnya itu seperti apa sih? Untuk prosedurnya sendiri sangat simpel. Itu yang pertama, tadi kita siapkan sampel yang kita akan gunakan, yaitu gonad telur yang sudah diapetkan sebelumnya. Gonad telur itu lalu dituangkan ke dalam cawan Petri dan diambil menggunakan pipet. Mohon maaf, dengan alat bedah dicapit. Saya lupa nama pencapitnya apa, pokoknya menggunakan alat bedah lalu dimasukkan ke dalam cawan Petri. Setelah itu ditambahkan aquades.
ditambahkan aquades dan diburai telurnya itu, diburai. Setelah itu ketika telurnya sudah serasa telah terburai dan telah ya intinya telah terburai, maka ambillah telur tersebut menggunakan pipet. Setelah itu lalu diletakkan si telur itu di atas kaca preparat. Nah, dituangkan di atas kaca preparat, terus setelah itu dirapikan. Sekiranya kita memerlukan untuk penelitian pada biologi perikanan yang telah dilakukan itu 50 butir telur, namun tidak masalah ketika misalkan meletakkan di kaca preparatnya itu lebih dari 50, karena yang akan kita ambil hanya 50 saja, yang penting tidak kurang dari 50. Jadi silahkan diteteskan di atas kaca preparat berapapun saja, yang penting 50 sesuai dengan yang telah diperintahkan. Lalu setelah itu ditutup dengan cover glass, lalu diameter telur bisa langsung diamati di mikroskop. Sudah, ketika misalnya si telur itu sudah diamati di mikroskop, maka selanjutnya proses pengukuran di mikroskop itu sendiri. Dan proses pengukuran ini disesuaikan dengan aturan ataupun perintah. Untuk praktikum biologi perikanan yang telah saya lakukan ya teman-teman, kita memerlukan 50 butir telur yang kita analisis ataupun kita ukur diameter telurnya. Telur dalam ikan itu sangat-sangat banyak sekali, bahkan dalam melakukan perhitungan telur yang sudah dilakukan pada analisis sebelumnya itu sampai ada yang beribu-ribu telur, ada yang sampai beratus-ratus telur, dan itu sangat banyak sekali. Wow, oke, baiklah, mungkin itu saja pada video yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini ataupun micro teaching kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.